Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Mufti Arhab dari kelas Biologi 1 dengan NIM 0704213068. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah. Baiklah, yang pertama ada 20 sifat wajib bagi Allah. Yang pertama ada wujud. Wujud adalah sifat wajib bagi Allah yang pertama, yang berarti zat yang pasti atau ada dan berdiri sendiri. Wujud bermakna kehadiran Allah Subhanahu wa taala bukan karena diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Dia. Allah Subhanahu wa taala pasti ada dan tidak bergantung kepada siapapun karena Dialah Sang Pencipta alam semesta. Bukti bahwa kehadiran dan wujud Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaannya berupa langit dan bumi serta seisinya. Yang kedua ada kidam. Sifat kidam berarti terdahulu atau sebuah awal karena Allah Subhanahu wa taala sudah ada terlebih dahulu jauh sebelum apapun yang diciptakannya. Kidam berasal dari bahasa Arab yang berarti terdahulu. Artinya tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Semua yang diciptakan Allah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagai awal dan pencipta dari kehidupan sekaligus yang mengakhirinya. Yang ketiga ada baqa. Baqa berarti kekal atau abadi. Sifat baqa berarti Allah adalah maha kekal dan tidak akan pernah punah dan binasa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mati layaknya ciptaannya, karena kematian dan kebinasaan itu sendiri adalah ciptaannya. Sifat baqa menunjukkan bahwa Allah memiliki kebesaran dan kemuliaan atas segala ciptaannya di muka bumi dan alam semesta. Yang keempat, ada mukhalafatul lil hawadithi. Mukhalafatul lil hawadithi yang berarti berbeda dengan sesuatu yang baru atau makhluk lainnya. Sifat mukhalafatul lil hawadithi berarti Allah berbeda dengan makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha sempurna dan tidak ada satupun makhluk yang dapat menyerupainya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi berarti Allah berdiri sendiri dan tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Atas kehendaknya, Allah tidak akan pernah bergantung kepada siapapun karena memiliki kebesaran atas segala ciptaannya. Tidak seperti makhluk lain yang Allah ciptakan, Allah tidak beranak pinak dan tidak pula memiliki sekutu. Allah adalah keagungan yang sebesar-besarnya di alam semesta. Yang keenam ada wahdaniyah. Sifat wahdaniyah berarti Allah tunggal atau esa karena tidak memiliki sekutu. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Sebagai umat muslim, kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan satu-satunya yang dipercaya sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Yang ketujuh ada kudrat. Sifat kudrat berarti Allah adalah pemilik dan pemegang kekuasaan terhadap sesuatu. Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang maha kuasa atas apapun dan tidak ada satupun makhluk lain yang bisa menandinginya. Mustahil Allah tidak memiliki kekuasaan atas alam semesta dan seisinya. Kekuasaan Allah mutlak dan tidak ada batasan dan tidak ada yang membatasi, baik zatnya sendiri maupun makhluk ciptaannya. Yang kedelapan ada iradat. Sifat iradat berarti Allah berkehendak atas segala alam semesta dan seisinya. Mustahil bagi Allah melakukan sesuatu atas perintah dan paksaan dari makhluk lain. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka tidak akan ada yang mustahil dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Segala hal yang ada di alam semesta ini berjalan dan terjadi atas kehendak Allah tanpa campur tangan siapapun. Yang kesembilan ada ilmun. Ilmun dalam bahasa Arab berarti mengetahui atas segala sesuatu. Sifat ilmu berarti Allah mengetahui segala hal yang tidak ada suatu apapun yang tidak diketahui oleh Allah. Pengetahuan dan kepandaian Allah sangat sempurna. Artinya ilmu yang dimiliki Allah tidak terbatas dan tidak juga dibatasi. Segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang tampak maupun gaib, pasti diketahui oleh Allah. Bahkan rahasia dalam hati manusia sekalipun Allah tahu atas itu. Yang ke-10 ada hayat. Hayat dalam bahasa Arab yang berarti kehidupan. Sifat hayat berarti Allah Subhanahu wa taala kekal abadi dan memberi kehidupan kepada makhluk lain. Hidup bukan karena dihidupkan, melainkan hidup dengan kehendaknya sendiri karena Allah adalah maha sempurna. Sifat hayat juga menunjukkan bahwa Allah tidak membutuhkan hal-hal yang menghidupkan seperti makan, minum, tidur, istirahat, dan aktivitas hidup manusia lainnya. Hidup Allah kekal dan abadi tanpa mengalami kematian. Yang ke-11 ada sam'un. Sam'un dalam bahasa Arab berarti mendengar. Sifat sam'un berarti Allah maha mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik hal-hal yang diucapkan maupun yang disembunyikan dalam hati dan jiwa manusia sekalipun.
Tidak ada bentuk suara apapun yang tidak terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun suara lemah dan pelan karena pendengaran Allah tidak terbatas pada apapun. Berbeda dengan pendengaran manusia yang terbatas pada frekuensi bunyi tertentu. Yang ke-12 ada basar. Basar dalam bahasa Arab artinya melihat. Sifat basar berarti Allah Maha melihat segala hal yang terjadi di alam semesta, baik yang tampak maupun yang disembunyikan. Penglihatan Allah tidak terbatas pada apapun dan mutlak karena tidak terpengaruh pada jarak dan halangan apapun. Sifat basar Allah perlu kita imani agar selalu hati-hati dalam berbuat di dunia, karena tidak ada yang bisa berbohong kepada Allah dan Dia akan selalu mengetahuinya. Yang ke-13 ada kalam. Kalam dalam bahasa Arab artinya berfirman. Sifat kalam Allah berarti dapat berbicara dan berkata secara sempurna tanpa batasan dan bantuan apapun. Allah berfirman lewat kitabnya yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Pembicaraan Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda dengan konsep pembicaraan dan pemahaman manusia pada umumnya, karena Allah tidak berpanca indera atau berorgan seperti manusia. Sifat kalam Allah sangat sempurna dan mutlak. Yang ke-14 ada kidron. Dalam bahasa Arab berarti kuasa. Sifat kidron yang berarti bahwa Allah Maha Kuasa atas alam semesta dan seisinya. Allah tidak terbatas pada apapun, siapapun, karena Dialah Sang Pencipta yang satu-satunya berkuasa dalam kehidupan dan alam semesta. Kuasa Allah juga tidak akan pernah setara dan ditandingi oleh kekuatan apapun di muka bumi. Sifat kidron Allah perlu kita imani bahwa manusia hanyalah makhluk lemah dan perlu berserah diri kepada kekuatan dan kekuasaan Allah. Yang ke-15 ada muridan. Muridan dalam bahasa Arab artinya kehendak. Sifat wajib muridan pada Allah berarti menghendaki atas segala keadaan dan kondisi yang menentukan apa-apa saja di alam semesta. Allah berkehendak atas nasib dan takdir manusia di alam semesta. Sifat wajib muridan menyatu dengan sifat wajib iradat Allah. Kehendak Allah bersifat mutlak dan tidak terbatas. Yang ke-16 ada aliman. Aliman dalam bahasa Arab artinya mengetahui. Sifat wajib aliman berarti Allah Maha mengetahui segala sesuatu di alam semesta ini, baik yang sudah terjadi maupun belum terjadi di muka bumi. Tidak ada sesuatu hal apapun yang tidak diketahui oleh Allah dan tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Bahkan Allah mengetahui pikiran dan isi hati manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tanpa batasan dan tidak tertandingi oleh zat apapun. Yang ke-17 ada hayyan. Hayyan dalam bahasa Arab artinya hidup. Sifat wajib hayyan berarti Allah Maha hidup tanpa pernah tidur, lengah, lelah, apalagi mati. Allah hidup, kekal dan abadi, tidak terbatas oleh waktu, keadaan dan tempat, karena Allah Maha sempurna. Yang ke-18 sami'an. Sami'an dalam bahasa Arab artinya mendengar. Sifat wajib sama'an berarti Allah Maha mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta, tanpa terbatas pada tampak, tidak tampak maupun keras pelannya suara tersebut. Allah mendengar ucapan, harapan, doa, bahkan bisikan suara hati manusia yang tidak terdengar oleh orang lain. Pendengaran Allah tidak terbatas dan terhalang oleh apapun. Yang ke-19 ada basirat. Basirat dalam bahasa Arab artinya melihat atau mengawasi. Sifat wajib basirat ini berarti Allah selalu mengawasi semua hal yang terjadi di alam semesta, termasuk gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Tidak ada hal apapun yang bisa lepas dari pengawasan Allah, meskipun sudah tersembunyi dalam bilik kecil. Dan yang terakhir ada mutakalliman. Mutakalliman dalam bahasa Arab artinya berfirman atau berkata-kata. Sifat wajib mutakalliman ini yang berarti bahwa Allah berfirman atas segala rahmatnya untuk alam semesta sebagai ciptaannya. Firman Allah diturunkan melalui Nabi dan Rasul yang menjadi makhluk pilihan yang dapat dipercaya untuk menyampaikan firman-firmannya. Bukti Allah berfirman adalah hadirnya Al-Quran sebagai pedoman umat muslim di seluruh dunia. Selanjutnya, kita akan membahas sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama ada Adam. Adam dalam bahasa Arab artinya tidak ada. Sifat mustahil Adam berarti Allah tidak mungkin tidak ada dalam konsep kehidupan, karena Dialah Sang Pencipta alam semesta beserta isinya. Allah memiliki sifat wujud yang artinya ada, maka mustahil bagi Allah memiliki sifat Adam yang artinya tiada atau ketiadaan. Segala hal yang ada di dalam alam semesta ini hidup karena adanya Allah. Jadi mustahil jika Sang Pencipta itu sendiri tidak ada. Yang kedua ada hudus. Hudus dalam bahasa Arab artinya baru, awal atau permulaan. Sifat mustahil hudus berarti Allah ada yang mendahuluinya sebelum segala sesuatu ada dan tercipta. Berbanding terbalik dengan sifat wajib Allah yang terdahulu, yaitu yang berarti kidam. Allah adalah permulaan dan mendahului segala yang ada dan kemudian menciptakan yang ada-ada
atas kehendak dan kekuasaan ciptaan di alam semesta. Yang ketiga ada fana. Fana dalam bahasa Arab artinya tidak kekal, kebinasaan atau rusak. Sifat mustahil fana berarti Allah tidak mungkin binasa karena Allah kekal dalam keabadian. Kehadiran Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhir atau kematian dan kebinasaan karena Allah kekal selama-lamanya. Sifat fana atau yang berarti sementara mustahil ada pada Allah karena zatnya baqa dan kekal atas segala keagungan, kebesaran dan alam semesta. Yang keempat ada mumatsalahu lil hawadithi. Sifat mumatsalahu lil hawadisi dalam bahasa Arab artinya serupa atau menyerupai makhluknya. Sifat mustahil mumatsalahu lil hawadisi berarti Allah tidak mungkin serupa atau sama seperti makhluk-makhluk ciptaannya. Allah sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya, baik sifat zatnya ataupun perbuatan dan perilaku yang dilakukan oleh makhluk pasti memiliki kelemahan dan kekurangan. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah atau setara dengan kesempurnaannya. Yang kelima ada ihtiyazu li ghairihi. Ihtiyazu li ghairi dalam bahasa Arab berarti berdiri dengan yang lain atau membutuhkan pertolongan orang lain. Allah Maha Agung dan Maha berdiri sendiri sehingga tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun. Sifat mustahil ihtiyazu li ghairi ini berkebalikan dengan sifat Allah qiyamuhu bi nafsihi. Yang keenam ada ta'adud. Ta'adud dalam bahasa Arab berarti berbilang. Sifat mustahil ta'adud Allah tidak terbilang karena Allah Maha Esa, yakni zat tunggal atas kebesarannya. Mustahil bagi Allah memiliki sifat ta'adud yang berarti lebih dari satu dan tidak pula bersekutu atau beranak pinak. Sifat ta'adud berkebalikan dengan sifat Allah yaitu wahdaniyah yang bermakna tunggal dan umat muslim wajib mempercayai sebagai sang pencipta Allah lah satu-satunya. Yang ketujuh ada az-zuna. Dalam bahasa Arab artinya lemah. Sifat mustahil az-zun berarti Allah tidak mungkin memiliki kelemahan sedikit pun atas apa-apa kehendak dan kekuasaannya. Sifat mustahil az-zun berkebalikan dengan sifat Allah yaitu qudrat yang artinya maha kuasa atas segala kekuatannya yang sempurna. Allah mudah melakukan apapun atas kehendak dan kebesarannya sehingga mustahil baginya jika memiliki kelemahan dan kekurangan di luar akal manusia sekalipun karena dialah menciptakan alam semesta. Yang kedelapan ada karoha. Karoha dalam bahasa Arab artinya terpaksa. Sifat mustahil karoha Allah ini berarti tidak terpaksa dalam melaksanakan apa-apa yang telah dikehendaki atas segala kebesaran ciptaannya. Sifat mustahil karoha berkebalikan dengan sifat Allah yaitu idrad. Iradat yakni berkehendak atas segala sesuatu di alam semesta dan seisinya. Apapun kehendak Allah pasti terjadi dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Yang kesembilan ada jahlun yang dalam bahasa Arab artinya bodoh. Sifat mustahil jahlun berarti Allah tidak mungkin bersifat bodoh karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sifat jahlun berkebalikan dengan sifat Allah yang yakni ilmun, yaitu menguasai pengetahuan dan segala keagungan dan kekuasaannya sehingga tidak ada makhluk apapun yang bisa bersembunyi darinya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah termasuk mengetahui hal-hal yang tidak tampak atau disembunyikan dalam hati dan jiwa seseorang. Yang ke-10 ada mayyitun. Maut dalam bahasa Arab artinya mati. Sifat mustahil maut berarti Allah tidak mungkin mati atau binasa karena zatnya kekal abadi atas kekuatannya yang sempurna. Kematian atau kebinasaan adalah ciptaan Allah, jadi mustahil baginya binasa dengan segala kekuatan dan kekuasaan atas segala ciptaannya di alam semesta. Sifat maut berkebalikan dengan sifat Allah yakni hayat, yakni kehidupan kekal dengan keabadian kekuasaannya. Selanjutnya ada sum'un. Sum'un dalam bahasa Arab artinya tuli. Sifat mustahil sum'un berarti Allah tidak mungkin tidak mendengar karena Allah adalah maha mendengar segala sesuatu. Apa-apa yang terjadi di alam semesta tidak akan ada sesuatu hal apapun yang luput dan terlewat dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang disembunyikan atau hanya terucap dalam doa dan hati seseorang. Allah mampu mendengar semua hal bahkan yang tidak terdengar oleh manusia atau makhluk lainnya. Sifat mustahil sum'un berkebalikan dengan sifat Allah yang sama, yakni maha mendengar setiap hal yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Yang ke-12 ada umyun. Umyun dalam bahasa Arab artinya buta. Sifat mustahil umyun berarti Allah tidak mungkin buta dan tidak bisa melihat apa-apa yang terjadi. Bahkan yang kasat mata sekalipun Allah mampu melihatnya. Sifat umyun berkebalikan dengan sifat Allah yakni basar, yakni Allah maha melihat dengan segala kekuasaannya, tidak ada di alam semesta yang luput dari pandangan penglihatannya. Yang ke-13 ada bukmun. Bukmun dalam bahasa Arab artinya bisu. Sifat mustahil bukmun berarti Allah tidak mungkin bisu atau diam karena Allah bersifat kalam, yakni berfirman bagi keselamatan dan tuntunan hidup bagi manusia.
atas keagungannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui seorang makhluk yang mulia baginya, yakni nabi dan rasul yang dapat dipercaya. Mustahil bagi Allah tidak berkata-kata atas segala yang telah terjadi dan tercipta atas kekuasaannya. Yang ke-14 ada kaunuhu azizan. Azizan dalam bahasa Arab artinya lemah. Jadi mustahil jika Allah itu bersifat lemah, karena dia memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sempurna bagi kebesaran alam semesta dan isinya. Sifat azizan berkebalikan dengan sifat Allah, yaitu qadirat, yakni berkuasa atas segala alam semesta dan apa-apa yang diciptakannya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jika berkehendak maka terjadilah. Tidak ada yang bisa menandingi atau setara dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna atas segala kebesaran dan keagungannya. Yang ke-15 ada kaunuhu muridan. Dalam bahasa Arab artinya terpaksa atau keterpaksaan. Sifat mustahil kaunuhu muridan berarti Allah tidak mungkin terpaksa atas segala ciptaannya, karena ia memiliki kekuasaan dan kehendak atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menghentikan kehendak Allah, termasuk menolong, ikut campur, atau menandingi urusan Allah yang sempurna. Sifat mustahil kaunuhu muridan berkebalikan dengan sifat Allah, yakni muridon, yaitu Allah maha menghendaki. Yang ke-16 ada kaunuhu jahilun. Dalam bahasa Arab berarti bodoh. Sifat mustahil jahlun berarti Allah tidak mungkin bodoh atau tidak mungkin tidak memiliki pengetahuan. Segala pengetahuan, keilmuan adalah ciptaan Allah, sehingga mustahil baginya untuk bersifat bodoh. Sifat jahlun berkebalikan dengan sifat Allah, yakni aliman, yakni Allah maha mengetahui segala hal yang terjadi di alam semesta tanpa batas apapun. Yang ke-17 ada kaunuhu mayitan. Kaunuhu mayitan dalam bahasa Arab artinya mati. Sifat mustahil kaunuhu mayitan berarti Allah tidak mungkin mati, binasa, hilang dan tergantikan oleh apapun, karena Allah kekal dan abadi kesempurnaan kekuatannya. Mustahil bagi Allah untuk tidur, istirahat, dan dalam keadaan mati. Sifat kaunuhu mayitan berkebalikan dengan sifat Allah, yakni hayyan, yakni Allah maha kekal abadi tanpa kekurangan apapun. Yang ke-18 ada kaunuhu ashama. Kaunuhu ashama dalam bahasa Arab artinya ketulian. Sifat mustahil kaunuhu ashama bagi Allah tidak mungkin. Allah tidak mungkin tuli. Allah tidak mungkin tidak mendengar apapun yang diucapkan oleh makhluk yang terjadi baik tampak maupun yang disembunyikan dalam hati atau jiwa seseorang. Itulah sebabnya mustahil bagi Allah jika tidak mendengar doa para umatnya, karena dialah sang maha pendengar segala sesuatu. Yang ke-19 ada kaunuhu ama. Kaunuhu a'ma yang berarti Allah buta. Sifat mustahil kaunuhu a'ma berarti Allah tidak mungkin buta atau tidak bisa melihat. Allah selalu mengawasi makhluk-makhluknya dan tidak ada yang bisa lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membatasi penglihatan Allah. Itulah sebabnya Allah mengetahui segala yang diperbuat oleh manusia meskipun tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan yang terakhir ada kaunuhu abqam. Kaunuhu abqam dalam bahasa Arab artinya bisu. Sifat mustahil kaunuhu abqam yang berarti Allah tidak mungkin bisu. Dan sifat mustahil ini berkebalikan dengan sifat Allah yang yaitu mutakaliman, yakni Allah maha berkata atau berfirman atas segala sesuatu kekuatannya dan keagungannya. Allah terus berfirman bagi makhluk-makhluknya agar selamat dari dunia dan akhirat. Segala firman-Nya tertulis dalam kitab suci Al-Quran atas peran para nabi dan rasul untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Sekian dari saya untuk penjelasan sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Bila ada salah kata dan perbuatan tingkah laku, saya mohon maaf, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.